min asraril ghaibiyah. Beliau memiliki ilmu al-laduniyah, asrar al-ghaibiyah, rahasia-rahasia kegaiban. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الرحمة والشفيع الأمة وبلغ النبوة والرسالة وجعلنا وأسباب الرقية وهذه الأمة مرزوقين بالصحة والسلامة والسعادة والرابطة في الدين والدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. فأما قول سيدنا الناظم وتلاه علوي أتى بعليهم وعفيفهم ومحمد المستودع. ذكر الله عنه في هذا البيت أربعة: علوي بن سيدنا الفقيه، وبناه علي وعبد الله ومحمد بن علي المخلوق بصاحب الدويلة والد سيدنا السقاف، وولد علي بن علوي المذكور في هذا البيت وعبد الله بن علوي أمه. فأما علوي بن سيدنا الفقيه فهو زاهد الإمام العارف بالله تعالى صاحب الأهوال الظاهرة والمقامات الزاهرة والكرامات الخارقة والعلوم اللدنية والأسرار الغيبية. أبو عبد الله علوي بن الفقيه المقدم محمد بن علي وعلوي نفعنا الله به، كان من أكبر المرسلين ممن أذن له في التسريب المطلق بإذن الله تعالى حتى بعد موته وانتقاله، كما يكون بإذن الله. صرح بذلك المشهور العارفون علماء الكبير الأكابر المحققون، ونقلوا عنه أنه كان يقول أن في منزلته الجنيد، وقال له والده سيدنا الفقيه المقدم فقيه محمد بن علي يوما وهو طفل صغير: أنت تعرف الشقي من السعيد؟ فاقرأ ما على جبيني فاقرأه زيدا فأخبره به وخفي الهلال مرة، فقال: رأيت هذه الليلة في بحر القدرة وأنا ساجد في مسجد بني أحمد يعني مسجد علي بعلوي، وأتى بولد ابن 3 أشهر مذنب ليقرأ عليه، فقال: من عمره 100 سنة، من يموت ابن 3 أشهر؟ فكان كما قال: عاش 100 سنة. وكان اسم تسبيح الجمال لما زار جده صلى الله عليه وسلم زهده ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال: أين منزلتنا عندك يا جاد؟ قال صلى الله عليه وسلم: في العينين. قال: وأين منزلتي عندكم يا شيخ علوي؟ فقال: على الرأس. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما أنصفت رسول الله، يجعل منزلتكم في العينين وأنت في فوق الرأس وليس يعدل العينين شيء. عليك سكرانيا للفقراء 100 دينار تنفقها عليهم. فلما رجع الشيخ علوي إلى نفسه وحضره من غيبته وسهوده إلى شهادته وحسه فقام فإذا شخص أعطاه 100 دينار فإذا شخص أعطاه 100 دينار فأنفقها في وقتها على المجاورين. ولما أبطأ أن التجفيد نطق ذرية من ظهره: نحن في ظهرك تزود وإلا خرجنا من ظهرك. الله. كان لا تحمل امرأة إلا ونطق أهلها أنا ابن صالح أو عبد صالح. وكان غيورا على اسمه ما سمي أحد من آل علويا أصلا في حياته، وإن وتسمية به احتفظ المنوي له التسمية باسمه حتى ينوي خلاف ذلك. الله أكبر. ما شاء الله. Biografi berikutnya adalah Al-Imam Alwi bin Muhammad Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam yang kita tawasulin di As-Saniyah yang kedua. Yang kedua itu ada Sahib Berbat bin Ali bin Ali Sayyidina Alwi Amil Faqih bin Muhammad wa Sayyidina Ali Abil Faqih Muqaddam bin Muhammad wa Sayyidina Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa awladihi al-khamsah sadatina Alwi
Imam Alwi. Siapa beliau? Dengarkan baik-baik. Masya Allah. Dahsyat. Beliau adalah As-Sayyid Al-Jalil, seorang sayyid yang utama, yang agung, al-alim al-amil, orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya, az-zahid yang zuhud dari cinta duniawi, al-imamul arif, seorang imam yang arif billah, sahibul ahwal al-zahirah, yang memiliki ahwal-ahwal yang jelas, wal magamat zahirah, dan memiliki magam-magam yang luar biasa terang, wal karamat kharigah, yang memiliki karamat yang luar biasa, wal ulumul laduniyah, yang memiliki ilmu-ilmu laduni, wal asrarul ghaibiyah, yang memiliki rahasia-rahasia kegaiban. Abu Abdullah, beliau julukannya Abu Abdullah, bernama Alwi ibn Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Nafa'anallahu bih, semoga Allah memberikan manfaat kepada kita berkat beliau. Kana min akabiril masyayikh, beliau ini termasuk syekh besar. Mimman udhina lahu fit tasrifil mutlaq, termasuk yang Allah izinkan orang atau wali yang memiliki magam at-tasrif tapi al-mutlaq. Subhanallah. Sudah tasrif, memiliki kewenangan ngatur alam, ngatur makhluk. Ada wali yang bisa ngatur makhluk. Gitu. Wali tinggi ini, kedudukannya tinggi, dia bisa merubah kamu jadi kaya. Yang melarat bisa merubah kamu, dia ahli neraka jadi dirubah jadi ahli surga. Ini namanya at-tasrif al-mutlaq. Ya, nyabut ilmu kamu, ngasih ilmu kamu dalam sekejap, itu namanya wali at-tasrif al-mutlaq. Memiliki magam tasrif mutlak. Kalau bahas dalil-dalilnya panjang ya, bukan di sini. Cuma mereka ya minhum Salafi Wahabi yang nggak percaya yang seperti ini. Beliau hatta ba'da mauti wa intiqali, memiliki magam tasrif mutlak itu sampai beliau mati dan berpindahnya beliau dari dunia ini ke alam barzakh. Jadi meskipun sudah meninggal dunia lama, ratusan tahun yang lalu, cucunya Nabi ini ya tetap bisa mendapatkan tasrif. Luar biasa, masih hidup masih bisa, sudah meninggal masih bisa ngatur. Kama syahidalahul masyayikh al-ajilla, sebagaimana telah disaksikan para guru-guru yang besar. Walahul ittila' alal asraril ilahiyah awal barzakh. Beliau ini bisa memahami rahasia-rahasia ketuhanan dan juga mengetahui alam barzakh. Wa mimman yuhyi wa yumit biidznillah, dan termasuk orang yang bisa menghidupkan dan mematikan dengan izin Allah. Wa ya'rifu sagi minas sa'id, dan bisa mengenali orang yang beruntung dan orang yang celaka dan orang yang beruntung. Bisa membaca, ini orang bakal masuk neraka, ini orang bakal masuk surga, itu sudah tahu, kelihatan di keningnya. Wa yaqul li syai'un fayakunu biidznillah, dan dia termasuk orang yang bisa mengatakan kepada sesuatu jadilah, maka sesuatu itu akan terjadi dengan izin Allah. Surah bidzalik, yang telah menjelaskan hal itu al-masyayikh al-arifun, orang-orang syekh al-arif billah, wal auliya al-kabir al-muhaqqiqun, dan para wali-wali besar yang muhaqqiq ahli haqiqah. Wa naqalu anhu annahu kana, dan para wali-wali besar ini menukilkan bahwa beliau ini ana fi manzilatil Junaid, aku ini kedudukanku sama dengan Imam Junaid. Masyaallah. Wa qala lahu waliduhu Sayyidina Al-Faqih Muhammad bin Ali yauman. Sayyidina Al-Faqih Muqaddam, ini Sayyidina Al-Faqih Muqaddam yang beliau itu Masya Allah yang serbatnya di proses itu bapaknya ini, yang terbangga Al-Kausar. Ini anaknya, bapaknya Muhammad Faqihil Muqaddam, anaknya Al-Imam Al-Alawi bin Al-Faqih Muqaddam yang kita tawasulin. Jangan sembarangan. Ini kita membaca biografi beliau, karomah beliau, supaya kita pas tawasul itu betul-betul ada ikatan batin. Begitu. Paham ya? Kamu kalau orang belum kenal kan nggak ada ikatan batin kan begitu.
Kenal sama orang, ada ikatan batin? Enggak, kenal dulu, ta'aruf dulu, jatuh cinta, baru ada ikatan batin. Diputus, sakit hati kamu, kan begitu. Kenapa? Karena ada ikatan batin. Tidur, ingat mukanya dia. Makan, ingat mukanya dia. Ngising, ingat mukanya dia. Ingat mukanya dia. Kenapa? Karena ada ikatan batin. Paham ya? Ngudek semen, ingat mukanya dia. Iya. Beruntul kan? Kenapa? Karena ada ikatan batin. Kenapa? Sudah kenal. Sudah kan? Ketika kamu mendengar biografi para ulama yang soleh, para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin dekat kamu akan memiliki ikatan batin. Itu penting, ikatan batin. Ketika kamu tawasul dalam keadaan kepepet, sudah ada ikatan batin dengan seorang wali yang kamu tawasuli, muncul karomahnya, muncul maunahnya yang kamu dapatkan, selamat tanpa kamu kira-kira dan enggak logika. Kenapa? Karomah di luar logika, namanya karamatul khariqah, di luar kebiasaan. Nyambung, karomahnya nyambung, dan ini adalah juga karomahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang termasuk mujizat. Dengarkan baik-baik. Ya Allah. Beliau ini suatu hari, abahnya yaitu Al-Imam Muhammad Faqihil Muqaddam bertanya kepada beliau Al-Imam Alwi yang masih kecil waktu itu, "Anta ta'rifu syaqi minas sa'id?" Hai anakku, hai putraku, kamu ini dikenal bisa mengetahui orang itu celaka kelak dan orang itu bahagia kelak. Kamu bisa mengetahui orang ini penduduk neraka, orang ini ahli surga. Faqra ala jabini, baca di keningku wahai putraku. Aku ini termasuk yang mana? Kata Al-Imam Muhammad Faqihil Muqaddam. Faqra, disuruh baca di kening, disuruh baca di disuruh baca di kening. Nanti dabbah juga ngetok di kening di akhir zaman nanti setelah Yajuj Majuj neraka ahli surga. Kenapa? Karena di sini ada titik korteks yang juga titik latifah inti di mana sukma itu bisa lepas. Balik. Orang kalau ngelindur. Kalau nggak bangun. Pasti bangun. Baca di keningku wahai putraku, aku ini termasuk yang mana? Orang celaka apa beruntung? Faqra'ahu sa'idan fa'akhbarahu bih. Maka beliau ini ya Imam Alwi waktu masih kecil itu membaca, engkau termasuk orang yang beruntung wahai abah. Masya Allah. Pernah beliau didatangkan seorang anak kecil yang kejang-kejang, waktu itu parah luar biasa, sudah membiru, dan waktu itu umurnya ibnu salah 1 ashur 3 bulan, mau mati sudah ini. Dibawakan untuk dibacakan di ruqyah, liyagra alaih, istilah ruqyah itu di sana gara alaih itu di ruqyah. Igra alaih, aku lagi sakit, bacakan padaku, maksudnya itu di ruqyah. Akhirnya kata beliau di ruqyah, anak ini umurnya 100 tahun. Gal min umrihi 100 sanah ma yamut ibnu salatu ashur. Dia nggak mati umur 3 bulan, umurnya 100 tahun baru mati. Fakana kama qal, maka itu terjadi asal mi'ata sana, hidupnya 100 tahun baru mati si anak itu. Subhanallah. Wa kana yasma'u tasbihal jamadat, dan dia juga bisa mendengar tasbihnya benda-benda mati. Benda-benda mati itu bisa kedengaran bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walamma zara jaddah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau ini menziarahi datuknya yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahidahu wa ma'hu Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhu, itu Rasulullah nampak di hadapannya, di sebelah kanannya Abu Bakar, sebelah kirinya Umar bin Khattab.
Qal, dan beliau ini Al-Imam Alwi berkata, ya Rasulullah, aina manzilatuna indak, kedudukanku di sisimu di mana wahai Nabi, wahai datuku? Ya Jad, indaka ya Jad, wahai datuku, kedudukanku ini di sisimu itu gimana? Maka Nabi SAW menjawab, fil ainain, di kedua mataku. Kalau orang Arab itu kedua mata, cium kedua mata ini penghormatan yang luar biasa. Dicium keningnya ini di sini antara kedua mata itu penghormatan yang luar biasa. Penghormatan yang tinggi. Penghormatan yang tinggi. Kamu di sini wahai cucuku. Qal wa aina manzilati indakum ya Syekh Alwi? Maka Rasulullah bertanya kepada cucunya ini, hei Syekh Alwi, terus kedudukanku di sisimu gimana? Faqala ala ra's, di kepalaku, di atas kepalaku. Kalau bagi kita di atas kepala ini paling mulia, tapi di orang Arab enggak, di sini yang paling mulia. Sayyidina Abu Bakar kaget. Faqala Abu Bakar, ma ansafta Rasulullah, kamu kok gini sama datukmu Rasulullah? Ya ja'al manzilatukum fil ainain, Rasul menjadikan kedudukanmu di kedua matamu, wa anta fawqa ras, tapi kamu menjadikan Nabi kedudukannya di atas kepalamu. Walaysa ya'dilul ainan syai', padahal enggak ada yang bisa menandingi kedua mata. Sesuatu pun, alaika syukrannya lil fuqara mi'ata dinar. Kamu ini wajib bersyukur 100 dinar yang kamu infakkan, tunfiku alaihim, kamu infakkan kepada orang yang butuh, yang miskin, 100 dinar. Anggap 1 dinar itu 100.000 lebih. Ini 100 dinar. Maka ketika beliau kembali ke rumahnya, zikir, tiba-tiba zikir beliau ini pingsan. Hadara min ghaibiti, tiba-tiba kayak nggak sadar, tawajud. Ketika beliau sadar, di depannya ada orang ngasih 100 dinar. Ketika beliau sadar, di depannya ada orang ngasih 100 dinar. Maka ketika itu beliau ini menginfakkannya 100 dinar kepada para tetangganya. Masya Allah. Ini yang luar biasa. Dengarkan karomahnya. Walama abta'a anit tazwid, ketika beliau ini terlambat menikah, beliau jomblo lama dan terlambat menikah. Kalau orang dulu di Hadramaut itu menikah ya umur 20 tahun, 25, perempuannya umur 14, 15, 17. Di sana zaman dulu sebelum mereka ini kalau sudah berkumis itu sudah kasyaf. Sudah kan? Kasyaf. Tidaklah mereka itu berkumis kecuali sudahkah kasyaf. Kasyaf itu mengetahui Lauful Mahfud, Arsy Allah, itu namanya kan? Kasyaf. Ya kumis itu maksudnya umur 16 tahun. Ya, kamu sudah ubanan enggak kaset. Umurnya kaset. Bukan kaset. Itu beliau terlambat menikah. Nah, jadi yang terlambat menikah jangan patah semangat. Ada contohnya Al-Imam Al-Alwi. Tapi dengarkan baik-baik, apakah endingnya beliau menikah? Bagaimana? Walama abta'ani tazwid, ketika beliau terlambat menikah, nataqa dzurriyyatuhu min dhahri, itu anaknya, keturunannya itu ngomong dari punggungnya, nahnu fi dhahri tazawwad wa ila kharajna min dhahri, aku ini di punggungmu, ayo cepat nikah, kalau enggak aku keluar loh. Subhanallah. Ya. Baik. Itu bisa kayak gitu, keturunannya ngomong dulu padahal belum, itu masih sperma kan begitu. Aku ini keturunan mau cepetan, cepet kawin. Kalau nggak cepet kawin, aku keluar duluan loh. Anaknya maksudnya, bukan spermanya yang keluar. Paham ya? Kamu udah terlambat menikah, waduh spermanya kopongan begitu. Nauzubillah min. Tadinya sampai, ya Allah. Enggak usah putus asa. Ini karomahnya wali. Karomahnya wali. Begitu, subhanallah.
Lanjut. Wa kana la tahmiluhu imra'atun illa wa nataka hamluha ana ibnu salih atau abdul salih. Istri beliau ini tidaklah hamil kecuali itu janinnya ngomong, ana ibn salih atau abdul salih. Aku ini putra soleh atau hamba yang soleh. Itu ngomong bayinya. Dijanin. Ini Imam Alwi. Ini para habaib tahu biografinya semua begini. Ente ceritain ke semua para habaib, mereka paham dulu. Semuanya, Habib Umar, semuanya paham. Ini datuknya kok. Alwi al-Ghayur, julukannya itu Alwi al-Ghayur. Nah ini, wa kana ghayuran. Kenapa kok beliau dijuluki Alwi al-Ghayur? Mereka ini para habaib. Ini kadang-kadang tawasul bi Alwi al-Ghayur, ada gosidah-gosidah. Alwi al-Ghayur, Imam Alwi al-Ghayur, Imam Al-Ghayur. Kadang-kadang pas sakaratul maut atau kesakitan itu mereka manggil, ya Alwi al-Ghayur, ya Imam Alwi al-Ghayur, jadi hei kakekku Imam Alwi al-Ghayur. Ada yang datang langsung selamatin, narik penyakitnya, naik santetnya, ada yang begitu. Ini cerita saya waktu mondok dulu tahun 98. Nah, wa kana ghayuran ala ismi. Beliau ini ghayuran ala ismi, pecemburu. Ghayur itu artinya pecemburu atas namanya. Loh, kok bisa cemburu atas namanya? Namanya siapa? Alwi. Kenapa? Masumya ahad min al-ba'alawi alwiyan aslan fi hayatihi. Tidaklah seseorang memberi nama Alwi di saat beliau masih hidup. Wa inna wa atasmiya bih, meskipun dia niat putranya dinamakan Alwi, ada Imam Alwi di situ. Tabasal manwi lahu tasmiya ismi, maka tiba-tiba itu terhalang untuk memberi nama Alwi. Hatta yanwi khilafa dzalik, sehingga dia ngasih nama yang lain. Jadi beliau ini masih kecil, misalnya masih kecil Alwi. Ada orang dari marga beliau juga, dari keluarga, dari zuriyah Nabi juga, yang lahiran putra mau namakan Alwi juga nggak bisa. Padahal sudah niat, tiba-tiba diganti. Jadi pada saat kehidupan beliau belum ada yang namanya Alwi dari keturunan Nabi, cuma beliau saat beliau masih hidup. Setelah itu baru nama Alwi gitu. Cek aja kalau nggak percaya. Ini ilmu biografi, ilmu nasab. Ada nasab itu ada ilmunya, ya nggak sembarangan. Nasab itu ada ilmunya. Nama kamu siapa? Sebutin nama kamu 5 saja, itu bisa tahu. Kayaknya Habib Lutfi kan ahli nasab. Nyebutin nama datuk kamu 5 saja, itu Habib Lutfi bisa tahu. Oh, kamu keturunannya ini. Oh, ini wali besar ini dulu meninggalnya di sini. Oh, ini bisa tahu. Itu ilmu nasab. Begitu. Lihat dari hidungnya tuh bisa tahu. Oh, ini Al-Attas. Oh, ini Al-Jufri. Oh, ini Sayyidab. Begitu. Lihat dari hidung. Jadi kamu mau pura-pura saya Al-Idrus, nggak bisa. Al-Kalin baru padanya kan. Mau ngaku-ngaku nggak bisa. Ya kan? Ya. Lama-lama almarhum kan begitu. Ya, nggak bisa. Jadi ketahuan dari hidung, dari mata itu ketahuan. Tahu mau ngaku Al-Jufri yang segap, percuma kamu bohong gitu. Ketahuan. Malah dilihat dari hidungnya, dari garis hidungnya tuh bisa tahu. Oh, kamu dari Al-Attas sana, Al-Attas Seun, bukan Al-Attas apa namanya, Yaman, Seun. Kamu Al-Attas itu apa namanya, Tebet, bukan apa namanya, Surabaya. Bisa tahu semua, hafal semua. Ini mereka yang bukan kamu. Begitu loh. Ada ilmunya mereka masing-masing. Ya Rabb. Jadi, ya Allah, luar biasa. Luar biasa beliau. Dan beliau ini termasuk tadi apa disebut di sini? Banyak dari kalangan golongan Nabi itu yang bertawasul kepada beliau dalam masalah kegaiban. Kenapa? Tawasul masalah santet apa bertawasul sama beliau khusus.
Ada suatu hari ada orang dukun sakti di zaman beliau. Itu kan semua tetangganya didatangi. Kalau kami, saya nggak terima, langsung ini marah. Saya akan berbuat sesuatu sama itu, gemetar langsung. Gemetar. Kata Imam Ali Al-Ghayyur, tenang, kamu sama saya, jangan kemana-mana, sama saya. Sudah. Akhirnya tetap beliau ketakutan. Ini terkenal dukun santet yang sangat sakti luar biasa, banyak yang mati. Makanya nggak didatengin sama Imam Alwi, musrik, nggak didatengin rumahnya. Akhirnya beliau setelah itu ikut saya, diajak ke masjid. Sudah, kodamnya sudah mati, yang ini sudah babak belur. Akhirnya dicari sama si siapa yang nempeleng itu, rumahnya sudah kosong, nggak ada, sudah pindah dari Tarim, dari Hadramut, pelarikan diri. Subhanallah, gencet pintu hodam, nggak mungkin baca paku sihir ya. Pintu datang jarak jauh cepat. Makanya banyak yang bertawasul dengan Imam Alwi Al-Ghayyur. Imam Alwi ibn Muhammad Faqihil Muqaddam. Al-Imam Alwi ibn Al-Imam Muhammad Faqihil Muqaddam yang kita tawasuli di buku Mas. Masya Allah, wallahu a'lam.